Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Azika dari kelas 11 MIA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara teks, observasi, eksposisi, dan eksplanasi. Langsung saja kita bahas perbedaannya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita bahas perbedaannya, apa sih teks observasi, eksposisi, dan eksplanasi itu? Teks observasi. Teks observasi merupakan teks yang berisikan fakta hasil dari pengamatan dan penelitian. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi berdasarkan argumen. Selanjutnya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara alamiah. Dari pernyataan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa teks observasi, eksposisi, dan eksplanasi memiliki satu persamaan, yaitu bersifat informatif. Namun, apakah perbedaan dari ketiga teks tersebut? Ini dia perbedaannya. Yang pertama, struktur. Struktur teks observasi yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang. Struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum, deretan penjelas yang berisikan sebab akibat, dan interpretasi. Pada struktur teks observasi, definisi umum itu menjelaskan tentang pengertian sesuatu yang akan dibahas. Sedangkan tesis pada teks eksposisi itu berisikan tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis terhadap topik yang dibahas. Sedangkan pernyataan umum pada teks eksplanasi itu berisikan tentang informasi singkat terhadap hal yang akan dibicarakan. Yang kedua, faktual. Untuk teks observasi, faktualnya berdasarkan dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan. Eksposisi, faktualnya membuat informasi tentang cara pemecahan, penanggulangan masalah atas fakta dengan argumen dan contoh-contohnya. Selanjutnya, eksplanasi. Faktualnya membuat informasi yang berisi keilmuan. Next, yang ketiga, kebahasaan. Untuk teks observasi menggunakan kebahasaan pronomina, nomina, konjungsi, numeralia, dan kalimat deskripsi. Teks eksposisi menggunakan pronomina sebagai sudut pandang. Untuk kebahasaan teks eksplanasi, biasanya lebih lazim menggunakan nomina atau kata benda. Dan yang keempat, penggunaan kalimat. Kalimat yang digunakan dalam teks observasi yaitu kalimat simple dan kompleks. Selanjutnya, kalimat yang digunakan dalam teks eksposisi itu adalah kalimat aktif. Dan yang terakhir, kalimat yang digunakan pada teks eksplanasi yaitu merupakan kalimat pasif. Itu dia perbedaan dari teks observasi, eksposisi, dan eksplanasi. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Nur Azika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.